Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu yaitu Oh Sukacitaku. Teman-teman, Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari
Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Rasul Jerald. Silakan Rasul Jerald. Halo adik-adik semuanya. Wah, senang sekali Rose hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua walaupun kita cuma bertemu di YouTube. Nah, adik-adik, hari ini Rose akan membawakan firman Tuhan dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang terus kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang mau Tuhan kami untuk kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini sebelum Rose menceritakan firman Tuhan, Rose mau tanya dulu nih, kira-kira ada nggak adik-adik yang suka berjanji? Nah, kalau sudah berjanji, itu kira-kira harus dilakukan atau tidak ya? Tentu dilakukan dong. Masa kita berjanji tapi kita tidak melakukannya? Nah, adik-adik, kalau kita berjanji, kita harus lakukan. Nah, kalau misalnya nih ya, adik-adik, ada teman adik-adik atau ada siapa, papa, mama atau siapapun yang janji kepada adik-adik, tetapi kemudian orang itu atau teman adik-adik atau papa mama tadi yang sudah janji tidak melakukan janjinya. Apa yang adik-adik akan rasakan? Ya pasti kecewa, pasti marah, pasti sedih. Terus kira-kira kalau misalnya teman adik-adik berjanji dan tidak melakukannya, adik-adik masih mau temenan nggak sama dia? Enggak ya? Nah, ada mungkin yang masih mau, ada mungkin yang sudah nggak mau ya. Nah adik-adik, biasanya kalau sudah namanya janji itu tidak dilakukan, wah rasanya pasti sakit ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Nah adik-adik, ternyata di dalam Alkitab kita mau belajar ada Tuhan yang walaupun janjinya tidak dilakukan, walaupun orang itu tidak melakukan janjinya, tetap menyakiti Tuhan. Orang itu menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi dia. Siapakah dia? Mari kita baca firman Tuhan kita di dalam Hakim pasal yang ke-16 ayat 23 sampai ayat yang ke-30. Sekali lagi, Hakim pasal 16 ayat 23 sampai yang ke-30. Kalau sudah, saya akan bacakan untuk kita semua ya. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu dia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sodom ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga dibalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu,
lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka runtuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, adik-adik, kita ingat kisah Simson ya adik-adik. Minggu lalu kita sudah mendengar ceritanya. Gimana cerita Simson? Nah, waktu itu Simson dikisahkan sebagai orang yang sangat kuat. Dia membunuh banyak sekali orang Filistin. Bahkan ternyata di dalam Alkitab ada yang menuliskan Simson itu mengangkat pintu gerbang kota adik-adik. Yang kalau zaman dulu itu pintu gerbang itu tinggi sekali dan besar sekali. Simson itu angkat dan ditaruh di pundaknya begini. Seperti biasa saja. Wah, berarti Simson itu kuat sekali ya adik-adik. Nah, ternyata adik-adik, waktu Simson bertemu dengan seorang perempuan yang mungkin minggu lalu adik-adik dengarkan ceritanya, yang bernama Delila. Nah, ketika dia bertemu dengan Delila, akhirnya setelah berkali-kali ditanyakan oleh Delila, dia memberitahukan rahasianya. Adik-adik masih ingat rahasianya apa? Ya, rambutnya. Nah, adik-adik, setelah rambut Simson dicukur, dia pun akhirnya ditangkap oleh orang Filistin dan dibutakan matanya. Ya, jadi Simson itu sudah buta, tidak punya lagi mata karena sudah ditangkap oleh orang Filistin. Nah, adik-adik, tetapi setelah kita baca tadi firman Tuhan kita, hari ini kita mau menceritakan tentang bagaimana Simson mati. Walaupun Simson gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi Simson kemudian dia datang di tengah-tengah orang Filistin. Dia memegang kedua tiang rumah. Bayangkan ya adik-adik, tiang rumah pada saat itu mungkin besar-besar, dipegang sama Simson. Lalu dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, tolong Tuhan, satu kali ini saja, biarkan kembali lagi kekuatanku." Nah, adik-adik, Simson sadar dia punya tujuan hidup yang dari Tuhan, yaitu apa? Membebaskan bangsa Israel melawan orang-orang Filistin. Sambil dia pegang tiang rumah itu, lalu kemudian dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kembalikan kekuatanku. Sekarang aku sadar. Maka biarlah aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini." Nah, adik-adik, Simson akhirnya menarik tiang rumah itu yang mungkin besar sekali dan tinggi sekali. Ketika dia tarik, lalu kemudian semuanya roboh. Simson tertimpa mati dan banyak orang Filistin yang juga mati di tempat itu. Bahkan adik-adik, di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan kalau yang mati pada waktu itu lebih banyak daripada orang-orang yang dibunuh oleh Simson waktu dia hidup. Nah, adik-adik, sekarang kita melihat bagaimana Simson mati. Walaupun awalnya dia gagal, tetapi Simson sadar dia punya tujuan hidup yang dari Tuhan. Dia kemudian datang kepada Tuhan, dia berbalik kepada Tuhan, dia meminta ampun kepada Tuhan, dan dia memohon sekali lagi kekuatan dari Tuhan untuk bisa melakukan tujuan hidupnya. Nah, adik-adik sekalian, belajar dari kisah Simson. Mungkin banyak dari kita yang sudah berdoa kepada Tuhan, mungkin banyak dari kita yang sudah membaca Alkitab, tapi adik-adik, kita masih sering juga melakukan kesalahan, masih sering juga melakukan dosa. Nah, adik-adik, sama seperti yang Rosa katakan tadi di awal, Tuhan sekalipun umatnya, sekalipun anak-anaknya itu mengingkari janjinya, tetapi Tuhan tetap setia.
Tuhan tetap mengasihi anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya yang mau datang kepadanya dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti Simpson. Mari kita sama-sama belajar juga yuk untuk bisa datang kepada Tuhan, memohon ampun, mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tetap mengasihi kita walaupun kita melakukan kesalahan. Yuk adik-adik, kita sama-sama melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami juga ketika kami melakukan kesalahan, kiranya kami boleh kembali, kiranya kami boleh datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan berkati supaya persembahan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang.